Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Febrika, NIM 1420009 dari 24 Praktikum SIL. Di sini saya akan menjelaskan acara 4 terkait dengan arahan fungsi kawasan. Pertama kita buka ArchMap, lalu belangan kita klik Layers, klik kanan Properties, kita mau men-setting koordinat sistemnya. Karena ini udah 49S, langsung kita oke aja. Lalu kita klik kanan Add Data, kita masukin file batas admin acara 1 karena kita mau menggunakan itu. Lalu batas admin ini mau kita ekspor data, klik kanan batas admin data, ekspor data, lalu kita output di sini. Kita namain lereng 3 oke. Ekspor ini kegunaannya seperti Nah, selanjutnya kita akan memerge bagian-bagian dari peta ini supaya menjadi satu. Caranya dengan kita start editing dulu. Lalu kita klik atau kita select all ini. Nah, selanjutnya kita ke editor dan karena ini nggak bisa di merge, jadi kita akan nge-merge-nya lewat open attribute table. Select all, lalu kita merge, kita oke. Ini kita close aja, lalu kita stop editing. Dan yes, nah selanjutnya peta kemiringan lereng ini akan kita ekspor menjadi peta jenis tanah dan peta curah hujan. Caranya sama seperti tadi, kita namain peta jenis tanah 3. Kita klik OK, kita yes. Kembali ke peta kemiringan lereng, kita ekspor data, lalu kita namain menjadi peta curah hujan 3, klik save, klik OK, dan yes. Nah, selanjutnya kita akan membuat poligon dari masing-masing peta ini. Caranya yaitu, misal kita membuat poligon di peta kemiringan lereng, kita start editing dulu peta kemiringan lerengnya, lalu kita klik cut polygon tools ini. Oh, sebelumnya kita harus men-select petanya terlebih dahulu, lalu kita klik ini, dan kita buat poligon-poligonnya, terserah mau bagaimana. Nah, tapi jumlahnya itu harus 5. Satu, 2, 3. Karena udah 5, kita lanjutkan, kita stop editing dulu, kita lanjut ke peta jenis tanah. Nah, di peta jenis tanah ini sama, kita start editing, lalu kita select dulu, lalu kita ke cut polygon tools. Karena tadi udah mendatar, jadi kita buat diagonal aja sekarang. Nah, bentuknya itu bebas. 2, nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bentuknya udah 5. Lalu kita stop editing aja. Stop editing, save. Lalu kita ke peta curah hujan. Di peta curah hujan angka yang sama, start editing, kita buat
poligonnya. Ini kita langsung stop editing, kita yes. Oke, selanjutnya kita akan memberi skor di masing-masing peta. Jadi, misal kita di sini, kita di peta kebenaran kita klik kanan, open atribut tabel. Nah, lalu kita ke tabel option, add field, kita beri nama di sini skor KL. Ininya tag-nya tetap aja gitu, kita klik OK dan yes. Kita kasih satu lagi buat keterangan. Keterangan diganti menjadi teks, lalu kita OK. Selanjutnya untuk mengisi skor KL dan keterangan ini, awalnya kita start editing dulu. Lalu ini diisi sesuai dengan tabel, klasifikasi, dan skor faktor kemiringan. Nah, jadi di sini kita isi 20 dengan ininya datar dan seterusnya hingga yang terakhir. Nah, hasilnya nanti akan menjadi seperti ini, lalu kita close aja dan kita stop editing. Yes. Selanjutnya kita ke jenis tanah. Kita open atribut tabel. Kita ke tabel option, add field dengan langkah yang sama. Kita namain skor CT. Tagnya biar gitu aja, yes. Sekali lagi kita tambah kolom. Ini diganti menjadi teks, lainnya 50, kita klik OK. Dan kita masukkan untuk berdasarkan tabel klasifikasi jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi. Ini ada 15 dengan ininya tidak peka, dan selanjutnya hingga ke poligon yang keempat. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini, lalu kita close lagi dan kita stop editing. Selanjutnya kita ke peta curah hujan. Kita klik kanan open atribut tabel, table option, add field, dan kita namain skor CH. Tabnya biar gitu aja, lalu klik OK, yes. Sekali lagi kita add field, kita namain keterangan, teks, dan 50, dan klik OK. Lalu kita start editing dan kita masukin sesuai dengan klasifikasinya. Untuk CH itu 10 dengan ininya sangat rendah, dan kita masukkan hingga ke yang terakhir, poligon 4. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini, lalu kita close aja dan kita stop editing. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengoverlay peta. Caranya dengan kita klik geoprocessing, kita klik union. Baik, dikarenakan tadi terdapat kesalahan teknis, maka saya lanjutkan. Setelah tadi geoprocessing lalu union akan muncul seperti ini, lalu kita masukkan saja peta kemiringan lereng. Kita tunggu sebentar. Lalu kita masukkan peta jenis tanah dan masukkan peta curah hujan. Kemudian outputnya itu kita
simpan di acara 4, lalu kita namain menjadi overlay 4 acara 4 gitu. Kita save dan kita klik OK. Lalu kita tunggu hingga muncul peta overlay-nya. Nah, setelah overlay-nya sudah muncul, kita akan melakukan scoring pada peta overlay ini. Yang kita unchecklist dulu ini. Lalu kita klik kanan, kita open atribut tabel, kita ke tabel option, add field, dan kita ambil di sini score total, biar type-nya biar begitu aja. Lalu kita klik OK dan yes. Kemudian kita satu lagi, kita masukkan namanya itu arahan, shot integrity-nya kita ganti menjadi teks dengan length itu 100, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan masukkan skor total ini. Caranya kita klik, lalu klik kanan dari field kalkulator, kita yes saja, lalu kita masukkan skor KL tadi plus skor JH plus skor JT, lalu kita klik OK. Nah, akan menjadi seperti ini. Kita klik kanan meja dan kita urutkan dari yang terkecil. Selanjutnya yaitu kita akan mengisi di arahan ini. Di arahannya itu caranya dengan kita klik select by attribute. Nah, di sini kita akan memasukkan skor total tadi lebih dari sama dengan 45. Range-nya ini sesuai dengan klasifikasi arahan fungsi kawasan and skor total kurang dari sama dengan 90. Ini udah menjadi ketentuan sesuai dengan tabel arahan fungsi kawasan, lalu kita klik apply aja. Nah, setelah itu di sini kita klik kanan, lalu kita float kalkulator, kita yes, dan ini kita hapus dan diganti menjadi dalam range 45-90 itu diarahkan untuk menjadi kawasan budidaya dan pemukiman, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini, dan ini diteruskan hingga ke klasifikasi fungsi kawasan lindung. Baik, hasilnya nanti akan menjadi seperti ini berdasarkan klasifikasinya, dan selama kita memasukkan tadi tabel atau ini select by atributnya jangan di close, baru setelah selesai kita close. Tabelnya juga kita close saja. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi dan labeling, yaitu klik kanan overlay, properties, kita tunggu sebentar. Lalu kita ke simbologi dulu, ke kategori, kita masukkan arahan, lalu add all value. Nah, kita masukkan pilih colornya itu terserah, tapi kalau bagusnya itu yang bergradasi. Kita coba masukkan yang ini aja. Kita mau ganti outline-nya ini biar tidak ada garisnya. Caranya kita blok aja, lalu kita properties for all value, lalu outline-nya ini kita no color, klik OK, dan kita apply aja. Lalu kita pergi ke label, kita checklist ini, label field-nya kita ganti menjadi arahan, font-nya itu Times New Roman dengan font size-nya 10, lalu jangan lupa kita kasih
latar belakangnya itu dengan Max. Halonya kita satu aja, kita klik OK, dan jangan lupa ubah placement propertiesnya menjadi remove duplicate label. Kita klik OK dan yang terakhir kita klik OK. Nah, kalau udah seperti ini kita clear select aja dan selanjutnya kita langsung save as di namanya acara 4. Kita klik save aja. Nah, kalau udah, beginilah hasil akhirnya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.